Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, ayuhal ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang senantiasa Allah berikan kepada kita di setiap harinya. Maka semoga teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala kita berhasil mengubah apa yang telah Allah berikan kepada kita di setiap harinya menjadi sebuah kebaikan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahalanya. Dan kelak mudah-mudahan di yaumil qiyamah Allah akan menggantinya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Itu melahirkan optimisme. Dan dari optimisme inilah yang akan memberikan setiap insan, setiap manusia adalah rasa ketika dia melakukan sebuah kegiatan, dia akan semangat. Ya, kita kenalnya dengan produktif. Sebab apa teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala? Beberapa hari yang lalu saya itu ketemu dengan sebuah hadis, sebuah riwayat yang luar biasa sekali. Di mana di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bersyukur. Bagaimana Islam mengajarkan kita menjadi seseorang yang penuh dengan optimisme, ya. Menjadi seorang manusia yang akan semangat untuk melakukan setiap kegiatan. Maka kalau orang Islam tuh tidak punya kamusnya adalah malas-malasan. Ya. Orang Islam itu tidak punya di kamusnya tidur pagi, tidur sore. Kenapa? Karena dia memiliki satu hal yang sangat penting dalam kehidupannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Idza asaba ahadukum humma aw karaba falyaqul Allahu rabbi la asyruka bihi syai'a. Ya. Jika salah satu dari kalian tertimpa kesedihan ataupun kesulitan, maka ucapkanlah Allah. Ya, ucapkanlah. Ya, diri kita ini dipaksa untuk mengucapkan kata Rasulullah SAW. Ketika kamu mendapatkan dirimu rasa sempit, kesusahan, ya, kesedihan, maka Rasulullah mengatakan kepada kita, maka ucapkanlah Allah adalah Rabbku dan aku tidak pernah, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat di sini teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang Islam itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, bahwasanya, ya, kita itu diajari untuk beriman dengan sangat baik sekali. Ya. Ataupun, ya, kita itu dipaksa untuk bisa percaya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita, kalau kamu mendapatkan kesulitan dalam kehidupanmu, maka katakanlah, paksa dirimu untuk berkata, ya Allah, sesungguhnya aku tidak pernah menyekutukanmu. Ini adalah sebuah, ya, kalimat motivasi untuk diri kita sendiri. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya selama kamu tidak meninggalkan Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Ya. Selama kamu tidak menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengalihkan pandangan kepada hambanya. Ya. Maka di sini akan muncul teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah optimis. Ya. Sifat percaya bahwasanya apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman, orang yang Islam, ya, itu pasti akan dilihat oleh Allah. Tidak akan pernah sia-sia. Maka tidak akan muncul kalimat-kalimat yang membandingkan kehidupannya seorang mukmin dan muslim dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak masuk ke dalam syariat Islam ini.
Maka tidak akan, Ustaz, saya itu sudah Islam, saya hijrah. Saya memperbaiki kualitas muamalah saya. Cara jual beli saya tinggalkan itu riba. Saya tinggalkan itu namanya horor. Tapi Ustaz, bukannya saya tambah kaya. Bukannya hidup saya lebih terjamin. Tetapi ketika saya melihat orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam, dia memiliki kekayaan yang lebih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan itu? Maka kalimat ini tidak akan muncul, teman-teman. Kenapa? Karena hadiah yang paling dinanti, balasan yang paling diinginkan oleh orang mukmin dan muslim ketika melakukan setiap amal atas dasar imannya, atas dasar rasa percayanya kepada Allah dengan keyakinan yang teguh. Maka dia yakin bahwasanya setiap apapun yang dia perbuat itu pasti akan Allah berikan ganjarannya. Kalau seandainya tidak di dunia, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih, yaitu adalah di akhirat. Dan itulah yang menjadi cita-cita tertinggi kita. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita dambakan, teman-teman. Maka kita tidak akan mendapati orang mukmin muslim yang menanamkan keimanan, yang menanamkan kepercayaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin menjadi orang yang pemalas. Kenapa? Karena dia semakin semangat, dia akan semakin semangat untuk melakukan amal, dia semangat untuk bekerja, dia semangat untuk belajar, dia semangat untuk menafkahi keluarganya, dia semangat berbakti kepada suaminya, dia semangat berbakti kepada orang tuanya, dan orang tua semangat untuk mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang rabbaniyin. Dari mana itu semua? Dari keimanan. Maka teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan pada diri kita, katakan pada diri kita di setiap harinya, Allahu Rabbi la asyraka bihi syai'a. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabbku, Engkaulah yang merawatku, dan aku tidak pernah menyekutukanmu satu kali pun. Tanamkan itu di setiap hari kita. Bukan buka HP, bukan buka TikTok, teman-teman. Tapi tanamkan pada diri kita di setiap harinya, Allahu Rabbi la asyraka bihi syai'a. Di sini Rasulullah bukan hanya mengajarkan kita sebuah ucapan saja, tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang harus dipegang oleh setiap mukmin dan muslim. Kemudian teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, salat berhaturkan salam mari terus kita tujukan dan haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita tunggu-tunggu selalu syafaatnya di yaumil qiyamah. Beliaulah teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, bentuk dari apa yang tadi kita bahas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diboikot oleh seluruh penduduk Mekah, kafir Quraisy Mekah, tidak menghalangi beliau untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Ketika beliau dalam kesulitan di fase Mekah, ketika beliau dakwah sembunyi-sembunyi dengan tekanan yang begitu berat, bukan hanya harga dirinya saja yang dipertaruhkan, tetapi nyawanya, sesuatu yang paling dicintai oleh setiap manusia yang hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala, di buminya Allah Subhanahu wa taala ini adalah nyawanya. Maka yang dipertaruhkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah nyawanya. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mau menyebarkan agama Islam, mau menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau tidak ada iman di dalam hatinya. Apa yang menjadikan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu memegang teguh tauhidnya ketika dia disiksa habis-habisan oleh para kafir Quraisy? Apa yang menjadi motivasi dari keluarga besar agama Islam? Keluarga Yasir kita kenal. Ya. Ibunya disiksa sampai meninggal. Ayahnya disiksa sampai meninggal. Bahkan dirinya pun harus menyembunyikan keimanannya di depan orang-orang Quraisy. Tidaklah kecuali karena imannya. Teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin tahu bagaimana caranya kita bisa produktif dalam kehidupan kita,
Kita bisa berpikir optimis dalam kehidupan kita. Kita bisa bersyukur di dalam kehidupan kita. Maka jangan terlalu jauh untuk mencari sumbernya. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu lama untuk mencari siapa yang akan kita contoh. Bukalah sirah Nabawi. Bacalah bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Mereka menanamkan keimanannya, keteguhannya, bahwasanya Allah Rabbul Alamin dan Islam itu adalah agama yang benar. Maka kita akan dapati mereka bahagia di dunia, bukan dengan kemewahan harta, bukan dengan kemegahan rumah, bukan dari kemewahan apa yang mereka tunggangi, tapi dari bagaimana kesempurnaan hati mereka menjaga keimanan untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka ridho dengan Allah, sehingga Allah telah ridho kepada para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut kepada materinya, saya ingin menyampaikan dulu. Beberapa waktu yang lalu saya dikasih sebuah video. Tadi malam betul. Kita akan mengulas satu materi sedikit saja. Islam itu Islam itu adalah sebuah nama yang membawa dua hal. Yang pertama sifat, yang kedua zat. Ketika manusia dia bersyahadat, maka dia mendapatkan sifat ini. Ya. Dan dia dipanggil sebagai seorang muslim. Maka dia juga harus membawa sifat-sifat keislamannya. Yakni adalah istislam. Orang yang berislam itu harus siap tunduk. Tunduk dengan apa? Dengan batasan-batasan yang berada di ranah keislaman ini. Makanya teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau teman-teman baca Al-Quran, Allah sering mengatakan kepada kita, janganlah engkau melampaui batas. Janganlah engkau berbuat berlebihan. Apa maksudnya? Ya. Maksudnya batas-batas ini kita kenal dengan syariat. Ya. Nanti ini juga masuk pembahasan kita dalam materi hari ini, ini adalah istiqomah. Maka barang siapa yang dia melampaui batas, ya, maka janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan azab. Ya. Barang siapa yang dia sudah secara sadar masuk ke dalam Islam, kemudian dia sudah berada di dalam lingkaran syariat, batasan-batasan ini, kemudian secara sengaja dia melampaui batasan-batasan itu, ya, maka dia akan mendapatkan, ya ini adalah dosa. Yang dosa ini adalah ya, cikal bakal dari azabnya Allah kepada seorang hamba. Ya. Salah satu hal yang saya sangat miris sekali, saya kurang tahu apa alasannya, mungkin teman-teman sudah nonton ya, saya dikirimi oleh salah satu sahabat saya. Ada orang nge-vlog itu di neraka, teman-teman. Antum jangan tertawa. Jangan tertawa. Jangan pernah tertawa. Lucu enggak? Wah lucu, Ustaz. Dia nge-vlog di neraka. Ini adalah ganjaran buat orang-orang yang sudah melakukan ini. Apapun alasannya, teman-teman. Apapun alasannya. Bukankah pernah kita belajar bersama tentang kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ada satu hadis yang tidak ada periwayatnya kecuali hanya Abu Hurairah. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Muhammad menyampaikan sebuah nubuah hanya kepada beliau saja nih, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian pada suatu hari ada seorang tabi'in yang bertanya kepada Abu Hurairah, ajarkanlah sesuatu, ya, sampaikanlah sesuatu kepadaku di mana aku tidak bisa mendapatkannya kecuali hanya dari dirimu, kata Abu Hurairah. Kata tabi'in ini. Karena Abu Hurairah menyampaikan, maka akan aku sebutkan satu sabdanya Nabi Muhammad SAW yang hanya sampaikan pada saat itu kepadaku, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Ya, dijelaskan oleh Imam Nawawi ketika beliau mensarah Sahih Muslim. Kemudian dijelaskan lagi oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya. Di situ dijelaskan bahwasannya ketika Abu Hurairah akan memulai ceritanya untuk menceritakan kepada satu tabi'in ini, Abu Hurairah pingsan 3 kali, teman-teman. Ya. Beliau ingin menceritakan pingsan, bangkit lagi. Kemudian ditanya lagi tabi'in. Kemudian beliau pingsan lagi. Dibangkitkan lagi, dibangunkan lagi apa? Tabi'in. Sampai ketiga kalinya, di ketiga kalinya tabi'in mengingatkan, wahai Abu Hurairah, ya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu sampaikan adalah sebuah ilmu, maka sampaikanlah kepadaku. Maka dikisahkan oleh Abu Hurairah, aku tidak bisa mengkisahkan ini karena Abu Hurairah tidak bisa membayangkan bagaimana mengerikannya neraka. Hingga Abu Hurairah itu bahkan sampai pingsan 3 kali. Neraka itu bukan untuk sebuah permainan. Inna wa'adallahi haqqa. Sesungguhnya janjinya Allah itu begitu nyata. Itu yang ditanamkan oleh Allah kepada kita. Itulah yang ingin Allah tanamkan ya diri kita itu, untuk menanamkan dalam hati kita bahwasanya neraka Allah itu tidak bisa dibayangkan kengeriannya. Atas dasar apapun. Walau karena untuk edukasi, Ustaz, apa edukasi? Sampaikanlah kebenaran dengan cara yang benar. Alhamdulillah, teman-teman. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Itulah sifat dari akhirat. Bukan sebagai bahan tertawaan, teman-teman. Bukan sebagai bahan. Di mana di dalamnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bagaimana api neraka yang awalnya belum semengerikan itu karena 3 orang pertama yang masuk ke dalam api neraka, maka setiap orang yang pada saat itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua terduduk di atas lututnya. Maka Abu Hurairah tidak bisa menggambarkan bagaimana kengerian dari neraka. Maka Abu Hurairah menjelaskan 3 orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab bukanlah 3 orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi orang pertama adalah seorang dermawan yang ketika ditanya oleh Allah Subhanahu, aku telah memberikan kepadamu kelebihan harta. Maka apa yang kau gunakan harta yang telah aku berikan di dunia? Apa kata pemuda ini? Ya Allah, aku gunakan apa yang kau berikan kepada aku ya, untuk menolong saudara-saudaraku yang ada di sekitarku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu bohong. Maka seluruh orang yang ada di situ dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti orang yang pertama kali mati di yaumil qiyamah, dan setiap malaikatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia adalah seorang pendusta. Maka Allah memerintahkan para malaikat, angkatlah dia, lemparkanlah ke dalam api neraka. Maka pada saat itu api neraka yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tidak terlalu besar. Maka ketika dilemparkan satu orang ini, api neraka menjadi begitu meluap-luap. Kemudian orang kedua yang dipanggil, kata Abu Hurairah, adalah seorang hufaz, seorang hafiz, seorang penghafal Quran. Tidak main-main, teman-teman. Tidak main-main. Penghafal Quran. Maka jangan heran sekarang kita lihat berapa banyak hafid dan hafizah. Apakah dia mencerminkan keislaman yang baik? Tidak. Alhamdulillah. Maka singkat cerita dia ditanya. Kemudian dia menjawab, aku telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Aku berusaha mengamalkan Al-Quran. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau menghafal Al-Quran untuk dikenal sebagai orang yang cerdas, untuk dikenal sebagai orang yang hafid, mulia di kalanganmu. Kamu tidak membaca dan menghafalkan Al-Quran untuk mendapatkan kemuliaanku.
Apa yang kamu baca tidaklah kecuali hanya sebuah siulan. Maka Allah melemparkan orang kedua dan orang ketiga. Bahkan kita pun belum pernah membela Islam sampai nyawa adalah taruhannya. Makanya pahala orang yang mati di jalannya Allah Subhanahu wa taala, yang membela kebenaran, itu masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena nyawa adalah sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Dan orang ketiga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang mujahid. Orang yang dikenal di dunia adalah orang yang pemberani. Orang yang dikenal di dunia adalah orang yang mati dalam kondisi mulia karena membela kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah, engkau adalah pendusta. Engkau adalah pembohong. Kata Allah. Kamu tidak lari ke dalam medan pertempuran bukan untuk memuliakan agamaku. Engkau ingin dilihat mulia oleh orang-orang yang ada di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah kamu ke dalam api neraka. Maka 3 orang pertama yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 3 orang pertama yang paling mulia di hadapan manusia, tetapi 3 orang pertama yang dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah dan menjadi bahan bakar paling pertama sehingga menjadikan api neraka begitu mengerikan dilihat oleh manusia. Dan Abu Hurairah bahkan sampai pingsan 3 kali karena tidak bisa menceritakan bagaimana kengerian dari api neraka. Maka teman-teman, tujuan kita belajar Islam agar kita tidak melampaui batasan-batasan syariat. Kenapa? Karena kita sudah mengaku diri kita Islam, yang kita itu sudah siap membawa sifat keislaman, yakni adalah siap tunduk dan tidak melampaui batasan-batasan syariat ini. Maka berhati-hatilah teman-teman. Ustaz, ini kan cuma lucu-lucuan untuk bisa mengajarkan edukasi, orang tidak bisa teman-teman. Bedakan mana yang harus serius, bedakan mana yang diperbolehkan untuk bercanda. Gitu ya teman-teman. Ini nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas satu materi istiqomah. Teman-teman pernah enggak sih berangkat ke masjid kemudian dibilangkan sama saudaranya, semoga istiqomah ya akhi. Semoga istiqomah ya ukhti. Teman-teman pernah enggak sih ketika baru mulai sesuatu kemudian tahaddus bi ni'mah. Teman-teman, kalau teman-teman melakukan sebuah kebaikan, teman-teman boleh kok menceritakannya kepada sahabat-sahabat teman-teman. Itu disebut dengan tahaddus bi ni'mah. Menceritakan tentang kebaikan. Tapi ingat, selama kita tidak bisa melepaskan sifat riya dalam hati kita, maka jangan diceritakan. Tapi kalau sudah bisa, maka ceritakan itu sebagai tahaddus bi ni'mah. Boleh. Siapa tahu nanti bisa memotivasi teman kita. Kemudian ketika kita menceritakan, ketika kita curhat kepada salah seorang ustaz maupun ustadzah, kemudian ustadzah ini menjelaskan ataupun menyampaikan, semoga kamu istiqomah. Maka hari ini kita akan menguak misteri dari istiqomah itu apa. Bagaimana pentingnya istiqomah dalam kehidupan kita. Bagaimana perintah istiqomah itu sangat penting sekali dalam agama Islam. Dan teman-teman pernah enggak sih mencoba berpikir, kenapa sekarang tidak ada yang bisa belah bulan kayak Nabi Muhammad? Kenapa sekarang kita tidak mendapati sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau itu menaklukkan tembok Persia, seolah-olah kudanya berlari di atas air. Karomah. Ya. Ataupun kita tidak pernah melihat bagaimana manusia bisa selamat dari kobaran api. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan karamah, dengan mujizatnya. Ya. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita sudah sering dengar dongeng-dongeng terdahulu, para wali songo itu ada salah satunya, ya, dia itu kalau menggali tanah bisa jadi emas. Ya. Setiap cangkulannya itu berubah jadi emas. Tapi teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, di tanah saya, tanah Jawa. Ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
itu cerita tentang karomah itu sangat ngetren sekali. Bahkan saya dulu pernah bercita-cita, mungkin kalau pas kecil ya, kalau saya rajin sholat. Dulu saya itu nonton di MNC TV itu apa? Kian Santang. Karena kesalihan dia bisa sholat di atas air. Oh itu masih itu sinetron SD. Saya pikir gini, mungkin kalau saya rajin sholat, rajin doa, saya bisa nih sholat di atas sungai. Tapi rupanya teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah nasihat daripada salafus saleh. Kalau kamu mencari sebuah karomah di zaman ini, itu akan sulit. Sebab apa? Al-karamah istiqomah. Karomah yang paling nyata itu adalah istiqomah. Bedakan teman-teman. Orang terdahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mukjizatnya. Kemudian Juraid dengan, antum tahu kisah Juraid yang mencet pusarnya anak kecil, tiba-tiba anak kecil itu bisa berbicara untuk menyelamatkan Juraid dari fitnahnya. Kita cukupkan sebentar, nanti kita lanjutkan pada Isya insyaallah. Kita tutup sementara dengan lafaz hamdalah. Baik, kita buka kembali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Mustafa al-Karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Maka salah satu nasihat dari para salafus saleh, seandainya kalian mencari bagaimana karomah yang nyata yang bisa kita temukan dan bisa kita lihat di dunia ini, maka kata beliau, ya, karomah yang paling nyata, ya, yang paling konkret, ya, ini adalah ketika Allah memberikan kita keistiqomahan. Nah, teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 21 di dalam kitab karangannya Imam An-Nawawi, ya, Al-Arba'un An-Nawawi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Beliau bertanya, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, qultu. Jadi dia bertanya, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Di mana sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepadaku qaulan, satu kalimat, sebuah ungkapan yang seandainya aku sudah tanya kepadamu, Nabi Muhammad SAW, la as'alu anhu ghairaka. Kemudian aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun setelahmu, wahai Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, maka katakanlah dengan lisanmu, qul amantu billah, bahwasanya aku telah beriman kepada Allah, summastaqim. Akan kita bedah sedikit demi sedikit. Kita mulai dari bagian pertama. Sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an ini menunjukkan keluar biasaannya yang disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Dijelaskan bahwasanya poin pertama dari hadis ini yang harus kita pahami, bagaimana cerdasnya sahabat Sufyan, di mana beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dengan sesuatu yang ini ketika beliau akan tanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. Maka ada hikmah di balik pertanyaan beliau, yakni adalah adab. dari menuntut ilmu.
Ini adalah rangkaian ada dalam menuntut ilmu. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan. Kalau kemarin kita bahas teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala tentang kurikulum. Bagaimana langkah-langkah kita itu pertemuan kemarin. Ya, pertemuan hadis nomor 20. Ya. Kalau misalnya teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kurikulumnya sudah tepat, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Yang mana hal ini nantinya ya, akan menunjang bagaimana ilmu itu bisa kita fahami dengan sempurna. Itu adalah yang kita dapatkan ketika kita memperhatikan tentang adab-adab menuntut ilmu. Maka 4 hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam tulisannya. Adab dari menuntut ilmu yang pertama, kalau kita adalah seorang talib, orang yang datang ke sebuah tempat taklim, ya, mungkin ini sudah pernah disampaikan, tidak apa-apa kita ulangi. Ya. Maka kita harus mengisi ya, hati kita dengan rasa butuh. Kita mengisi hati kita dengan rasa butuh. Bahwasannya apapun yang disampaikan itu pasti memiliki faidah-faidah yang baru, teman-teman. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau ya, menyampaikan surat Al-Asr yang hanya beberapa ayat saja. Pendek sekali ayatnya. Beliau mengatakan setidaknya setiap aku membaca satu malamnya, ya, aku bisa mengeluarkan hampir 1000 faidah. Dalam sebuah riwayat. Dalam lain beliau mengatakan 70 lebih faidah setiap beliau membaca ayat itu. Maka sekarang itu kita jangan terlalu banyak gaya, teman-teman. Oh, ini pembahasan ini kayaknya kita sudah pernah dengar lah ini. Ya. Oh, yang ini sudah bosan, lagi-lagi iman, lagi-lagi tauhid, lagi-lagi hati. Lah kalau Islam itu pokoknya di situ. Belajar sholat lagi, belajar ngaji lagi, belajar ngaji lagi. Ya. Teman-teman coba belajar tahsin, ketemu satu guru. Ya. Apa yang pertama kali diajari? Makharijul hurufnya. Huruf A, B, Ta. Nanti ganti guru. Yang paling pertama dicek, kemudian diajarkan lagi adalah makharijul huruf lagi. Gitu. Apalagi teman-teman, ya. Apalagi kalau belajar tauhid. Oh, itu luar biasa, teman-teman. Mau ganti kitab tauhid berapa kali? Pembahasan pertama adalah bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap pembahasan kita tauhid, kitab tauhid. Mau teman-teman usulus salasa, mau apa? Aqidatul awam. Mau pakai apa lagi? Ya, akidah tohawiyah, akidah wasitiyah, ma'arijul qabul. Semua kitab akidah pasti diawalinya dengan pembahasan itu. Berulang-ulang. Ya. Mau sampai kita ambil kitab ringkasan madkhal fi ilmil aqidah. Ya. Itu pembahasannya juga sama, teman-teman. Ya. Tapi poin pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, ya, bagi seorang talib, orang yang ingin belajar, ya, maka hadirkan di dalam hatinya, maka nanti dijelaskan dalam surat Qaf ayat 37, teman-teman. Liman kana lahu qalbun. Barang siapa ya, ilmunya Allah itu akan datang, ya. Ilmunya Allah itu akan masuk kepada seorang manusia ketika dia liman kana lahu qalbun, menghadirkan hatinya. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, memperhatikan dengan seksama. Ini bahasa saya untuk menerjemahkannya saja ya. Nanti teman-teman kalau menggunakan bahasa yang lain, intinya kita suruh fokus. Kenapa? Karena dijelaskan juga dalam surat Qaf ayat 37 tadi. Liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Kalau kamu ingin mendapatkan faidah dari Al-Quran, dari sunnah, maka tidak akan pernah kalian mendapatkan kecuali yang pertama menghadirkan hatinya. Membersihkan keikhlasan. Itu kan poin kurikulum yang kemarin sudah kita bahas, teman-teman. Ya, sekarang kita bahas adab-adabnya dulu. Ya. Dengan rasa butuh. Dengan rasa bahwasannya kita ini fakir dengan ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, memperhatikan dengan seksama. Memasang pendengaran. Ya, meletakkan pandangan kita fokus. Itu, teman-teman.
Teman-teman, ada sebuah kisah. Ada satu guru yang mengajarkan saya tentang adab menuntut ilmu. Ya. Allah yarham, dan beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun. Beliau mengajarkan anak. Ujian akidah dikasih soalnya plus jawabannya. Jadi ujian akhir ketika itu kita sudah kelas 3 SMA pada saat itu. Kata beliau, ini soal ujiannya. Wah, kita senang betul teman-teman. Dikasih soal ujiannya. Kemudian dikasih jawabannya juga. Ya. Antum tahu ada berapa soalnya? 150 soal plus jawabannya. Sama aja kita suruh menghafal satu kitab. Dan 150 soal semuanya ditanyain sama beliau. Dan beliau tidak memberikan nilai dengan angka. Semua orang nilainya barakallahu fikum. Beliau mengatakan seandainya ilmu itu untuk diuji, maka bagaimana orang-orang bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya? Bukankah ketika ilmu itu memiliki nilai, gitu ya, kata beliau ini, ya, lantas di mana dia akan meletakkan urgensi keikhlasan dalam menuntut ilmu? Ya, maka beliau itu mengajarkan anak dengan seperti ini. Pada saat itu kelas saya itu cuma 8 orang, semuanya kelas percepatan tahfidz. Duduknya seperti ini. Ya. Beliau ini lulusan dari Ummul Qura, tapi beliau tidak mau ngajar di tempat yang besar. Ya. Kelas saya dulu itu mantan kandang ayam. Kalau antum pernah lihat kandang ayam yang itu, yang panggung itu, nah seperti itu kita bersihkan menjadi. Beliau di situ belajar ya. Beliau itu seperti ini. Saya suruh duduk di depannya, suruh ngelihat mata dia, 150 soal ditanya satu-satu. Sama dia. Ya. Kemudian banyak yang salah. Bayangkan aja antum 150 soal itu, ya, banyak sekali teman-teman yang tidak mampu. Saya pada saat itu menghafal itu cuma dapat 120 soal. 30 soalnya saya tidak mampu untuk menghafal itu bab akidah. Ya. Kemudian beliau mengatakan barakallahu fikum. Dan beliau, teman-teman, pernah 3 pekan beliau masuk, assalamualaikum, ngelihat kami, ngelihat sekitar, wassalamualaikum. Beliau pergi lagi. Kita bingung, ada apa ini? Pekan keduanya, kita duduk lagi dengan rapi betul. Kayak gitu ya. Ya, kayak di barak. Habis itu beliau masuk lagi, salam, assalamualaikum. Beliau pergi. Pekan ketiga, beliau mengatakan seperti ini. Datang, masuk, assalamualaikum. Melihat kita, assalamualaikum lagi. Beliau pamit, keluar, kita gini, jam kosong, gitu ya. Ya kita tetap pada umumnya orang ketika mendapatkan jam kosong. Kemudian beliau tiba-tiba kembali. Malam Jumat, jam 2 malam, saya tunggu. Jam 2 malam teman-teman, kita belajar akidah. Rupanya di minggu pertama, ada tulisan di papan tulis yang tidak dihapus. Di minggu kedua, kata beliau, apa? Beliau masih ingat pada 1 bulan kejadian itu. Ada satu kawan kami ketika beliau masuk, ya kawan kami itu menguap. Di minggu 3, beliau tidak jadi masuk, ya karena apa? Karena di meja tidak ada spidol dan penghapus. Beliau keluar. Kata beliau apa? Saya tidak pernah mengajarkan antum untuk memuliakan saya. Tapi saya mengajarkan antum semua untuk memuliakan ilmu. Kita tidak memuliakan manusia karena dia tua, karena dia ustadz, tidak. Tapi kita diperintahkan untuk memuliakan seseorang karena kedekatan dirinya dengan Allah. Dan orang yang berilmu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Innama yakhsyallahi min ibadil ulama. Orang yang paling takut, orang kalau udah paling takut sama Allah, pasti dia tuh kondisinya paling dekat dengan Allah. Karena dia memperhatikan mawani-mawani yang bisa menjadikan dia itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, seandainya kalian tidak bisa memuliakan ahlul ilmu, kalian tidak bisa memuliakan halaqah ilmu, lantas bagaimana ilmu akan memuliakan kalian dalam kehidupan? Maka
adab-adab dari menuntut ilmu, poin kedua, perhatikan dengan betul, perhatikan dengan seksama. Jelaskan itu teman-teman kalau membaca kitab Al-Fawaid karyanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di mana di situ beliau menjelaskan faidah dari surah Qaf ayat 37. Ya, di poin kedua ini ya al-qassam'a. Dia meletakkan telinganya untuk mendengar. Wa huwa syahid, dan dia betul-betul menyaksikan. Dia betul-betul menghadirkan rohnya dan juga jiwanya ya, berada di satu tempat itu untuk talabul ilm. Ya. Kemudian yang ketiga teman-teman. Yang ketiga, setelah dia mengisi hatinya dengan rasa butuh, yang ketiga. Penting ini. Tidak pergi kecuali faham. Tidak boleh pergi dari sebuah majelis. Mohon maaf, kalau misalnya belum selesai kajiannya ataupun talabul ilminya tidak boleh keluar. Kecuali udzur syar'i. Dan tidak boleh pergi kecuali sudah faham. Ini penting sekali. Jadi, ini adalah hak dari orang yang mendengarkan. Ya. Dan hak dari orang yang menyampaikan adalah didengarkan, teman-teman. Maka dia tidak boleh pergi. Kenapa? Karena ditakutkan ketika dia pergi dengan ketidakfahamannya akan menjadikan dia salah. Ingat, berperilakunya seseorang itu tergantung dengan apa yang masuk ke dalam pikirannya. Diproses dalam pikirannya, kemudian dia masukkan ke dalam hatinya. Kemudian menjadi prinsip di dalam kehidupannya, maka akan dia praktekkan dalam setiap amal perbuatannya. Seperti itu teman-teman. Dulu pernah kita bahas ya perkara ini. Ya. Mau kita suarakan bagaimana. Ya. Sangat memperhatikannya saudara-saudara kita di Palestina. Kita suarakan kepada orang-orang yang ada di jalan-jalan. Tapi ketika apa yang dia konsumsi untuk dia fahami adalah bahwasanya Israel itu negara yang baik. Maka itu menjadi sesuatu yang diolah oleh pikirannya, masuk ke dalam hatinya menjadi prinsip. Yang salah Palestina. Maka perbuatannya itu akan menunjukkan bahwasanya dia biasa-biasa saja. Menggunakan produk-produk yang diboikot dengan yang lainnya. Mengkonsumsi hal-hal apa produk-produk yang diboikot dan yang lainnya. Kenapa? Karena tadi apa yang dia konsumsi tadi itu. Makanya dia tidak boleh pergi dari sebuah halaqah ilmu kecuali dia sudah paham. Dari mana dalilnya? Ini tadi kita lihat. Bagaimana sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, qul li fil Islam, ya disarah oleh Imam Nawawi dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, bahwasanya qul li fil Islam, katakanlah aku, ya dalam perkara keislaman, maksudnya adalah, ya, dia meminta untuk ajarkanku ayyu'allimahu. Beliau minta diajarkan, ajarkan aku wahai Rasulullah sebuah kalimat yang aku tidak akan tanya kecuali nanti kepadamu saja. Jadi teman-teman kalau tidak paham itu wajib tanya, wajib itu hukumnya. Kenapa? Karena ditakutkan tadi. Gagalnya paham seseorang terhadap sebuah ilmu itu akan berakibat kepada cacatnya amal. Coba teman-teman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ini mau kita bahas di segmen selanjutnya. Teman-teman. Berapa banyak kajian sekarang itu yang diikuti oleh para ukhti-ukhti yang luar biasa banyak sekali. Ibu-ibu umat datang semua ke masjid. Iya enggak? Banyak betul teman-teman. Ketika sampai rumah dia datang ke suaminya. Suamiku, saya ini adalah makhluk. Kata ustaz-ustaz tadi di masjid. Saya ini adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk engkau bahagiakan di dunia. Maka dalam surat An-Nisa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu mengumpulkan kekuatannya 'alan nisa. Dia lebih dimuliakan oleh Allah, lebih kuat dibandingkan wanita, wa bima anfaqtu. Dan juga dinafakahi dengan hartanya suaminya, itu dalam artian wanita dijadikan di sini adalah sebagai sumber ladang pahala untuk kamu suamiku. Maka kamu hati-hati. Saya minta baju baru ya baju baru.
Ini kata ustazah ini. Kata Al-Quran ini. Banyak sekarang yang menuntut itu dengan dasar dalil-dalil Al-Quran dan ustazahnya itu. Kita lihat lagi. Berapa banyak ikhwan-ikhwan yang sudah datang ke masjid. Yang gampang aja ya. Sudah dijelasin pacaran itu haram. Pacaran itu haram. Tetap. Tidak bisa logikanya menerima. Adapun yang berhasil menerima logika ini. Ya, tapi dia masih melakukan sebuah pelanggaran yang lain. Gitu. Apa yang menyebabkan rangkaian ini terjadi dan terus menerus seperti ini? Ya, karena mereka pulang dalam kondisi tidak paham seluruh ilmunya. Maka ini punya pembandingnya teman-teman. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang mendengar dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang berbicara. Rupanya orang yang berbicara berangkat dari surat Al-Baqarah, ya, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, maka orang yang menyampaikan tidak boleh menutupi satu perkara pun. Ini halal ya halal, ini haram ya haram. Kalau Al-Qur'an mengatakan riba itu haram, maka tidak ada alasan untuk menghalalkan perkara itu, teman-teman. Pahit-pahitan. Bukan pahit, tapi kebenaran yang kita sampaikan. Dan terkadang, ya, masyarakat terkadang nggak siap dengan hal-hal yang menyakiti prinsip-prinsip kehidupannya selama ini yang didasari dari kebodohan-kebodohan yang tidak diperbaiki dengan ilmu, dengan tolabul ilmi yang baik tadi, teman-teman. Bisa difahami? Ya. Jadi kalau misalnya pada saat ini mohon maaf saya di sini berbicara, maka saya tidak boleh menutupi satu perkara. Kenapa? Karena nanti saya kena ayatnya. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Bayangin. Kalau saya menutupi sesuatu Allah akan melaknatku dan orang-orang yang dilaknat itu akan melaknatku semua. Ini adalah momen sakral ini. Tolabul ilmi ini adalah sebuah halaqah yang sakral. Makanya ganjarannya wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa anzalat alaihimus sakinah wa khafiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jelaskan dalam hadis arba'in. Barang siapa yang dia berkumpul jitama'a qaumin fi baitin min buyutillah di rumah-rumahnya Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca ayat Al-Qur'an, yatadarrasunahu bainahum, kemudian mereka juga belajar tentang apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Illa anzalat alaihimus sakinah. Tidaklah kecuali mereka akan diturunkan rasa sakinah, ketenangan. Dan sakinah itu turun tidak majleb oleh kata orang Jawa itu, tidak, tapi despiar. Sakinah itu turunnya tidak ke satu titik. Ketika dia turun maka dia akan menyebar. Teman-teman, sahabat saya yang kita sama-sama pergi ke Madinah, alhamdulillah. Kita rasakan itu Madinah luar biasa, orang itu semangat belajar. Nanti kalau enggak percaya tanya sama beliau, siapa tahu nanti antum ngira saya bohong. Ya. Itu di sana teman-teman, anak-anak kecil, orang-orang tua itu belajar semua di sana. Itulah bentuk sakinah yang Allah turunkan dan menyebar. Makanya pemahaman sakinah dalam rumah tangga itu harus difahamkan kepada suami. Maka suami yang paham tentang konsep sakinah, maka dia akan bisa mewujudkan keluarga yang sakinah. Kenapa? Karena ayatnya tadi menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gitu lah teman-teman. Bukan hanya rasa sakinah. Ya. Rahmatnya Allah itu akan melingkupi kita. Para malaikat akan menempelkan sayap-sayapnya kemudian mengelilingi kita. Dan yang paling luar biasa, wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian Allah di langit sana, Allah membangga-banggakan namanya. Bukan disebut itu jamaah latif, tidak. Tapi disebut sama Allah namanya satu-satu. Itu hambaku Abdul Malik. Itu hambaku namanya Riki. Wah itu hambaku namanya Sahid. Wah itu namanya Asep. Wah itu namanya siapa? Sebutkan satu-satu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kenapa? Karena dia belajar, karena dia tolabul ilmi dan dia memperhatikan kiat-kiat dalam tolabul ilmi. Jangan antum selesaikan belajar antum selama antum belum paham terhadap perkara itu. Kita selanjutnya. 1, 2, 3, 4. Ya, yang keempat,
Setelah ini yang ini, ya. Siap mengamalkan. Siap mengamalkan. Mau tidak mau. Ingat, garis kita berada di Islam. Islam memiliki konsekuensi, namanya istislam. Istislam maknanya adalah tunduk patuh, siap dengan konsekuensi. Kita berada di dalam sebuah agama. Kita tidak boleh melampaui batasan-batasan syariat yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian setelah kita berada di dalamnya, rupanya ada perintah. Kita tidak tahu bagaimana caranya sholat yang tepat. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Selama ini mungkin usianya di sini saya lihat paling muda 18 sampai 19 tahun lah. Mungkin ada yang lebih muda daripada itu. Kalau kita hitung kalkulasi saja, kalau misalnya laki-laki kita ambil usia paling terakhir menurut madhab syafi'i dia balik itu 14 tahun. Kalau perempuan usia terakhir balik itu 15 tahun. Kalau misalnya perempuan, menurut madhab Hanafi, paling awal usia baliknya itu 9 tahun. Kalau laki-laki itu sekitar 10 sampai 11 tahun. Maka kalau yang usianya 18 tahun atau 17 tahun, berarti dia sudah sholat paling tidak 5 tahun ataupun 5 tahun kurang, 4 tahun sampai 3 tahun kurang. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, antum sudah yakin belum? Kualitas sholat antum sudah tepat dan benar. Dengan kualitas sholat 3 tahun kita. Apalagi saya yang sudah tua seperti ini. Saya nggak yakin. Kalau misalnya usia sekarang itu 26 tahun. Saya balik itu di usia 14 tahun. Saya belum tentu. 10 tahun lebih salat saya itu apakah sudah tepat dan benar? Belum tentu teman-teman. Makanya itu pentingnya kita thalabul ilmi setiap hari, setiap saat. Kapanpun, dimanapun, dan siap mengamalkan. Maka konsekuensi dari Islam, istislam tadi itu siap tunduk. Yang pertama, belajar kata Allah. Makanya kata Islam mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib bagi siapapun teman-teman. Kemudian ketika kita sudah thalabul ilmi, orang yang berilmu harus mengamalkan. Sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Orang yang berilmu tidak beramal, itu disebut dengan orang gila. Orang yang beramal tidak berilmu, mohon maaf, ini disebut dengan orang yang bodoh. Idiot kalau bahasanya. Tidak mungkin. Sebuah keniscayaan. Maka semuanya memiliki konsekuensi, teman-teman. Gitu. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, penggalan pertama dalam poin hadis Arba'in ayat 20 ayat nomor 21 ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kemudian bersambung kepada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, menjelaskan bahwasannya menuntut ilmu itu harus dengan baik, benar, tepat untuk ilmu. Maka kemarin kurikulumnya sudah kita ajarkan, ya kan? Kalau lupa dibuka lagi catatannya. Kalau misalnya mau nonton lagi ada di link bawah ini ya. Nanti bisa cek di websitenya channelnya teman-teman Triple Cool. Nah ini saya yang selalu pesankan ke teman-teman. Kalau enggak paham, tanya. Triple Cool itu saya paksa. Saya mau, kalau misalnya ada teman-teman yang setelah pengajian, dia mau tanya harus punya sarananya. Nah makanya teman-teman Triple Cool, ya, barakallahu fikum, mereka ya mengadakan triplecool.id. Nanti silahkan tanya di situ. Ada kolom tanya Ustadz. Ada Ustadz Fitrian, ada dengan Ana, ada dengan Ustadz Rifki. Silahkan antum pilih Ustadz mana yang paling cocok dengan antum. Kalau bahasanya Mas Abdul Malik, Ustadz mana nih yang gue banget gitu. Tapi teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Ada menuntut ilmu. Jangan disepelekan. Ya ingat tadi, pesan guru ana kepada ana, maka ana pesankan kepada antum semua. Kalau seandainya antum belum bisa memuliakan ilmu,
maka jangan berharap ilmu akan memuliakan antum di dunia dan di akhirat. Kemudian kita lanjutkan, kulli, ajarkan aku di dalam Islam. Islam tadi sudah kita jelaskan, kita singgung sedikit Islam. Ya, Islam itu ad-din. Ini sudah pernah. Nanti bisa diinikan. Ad-din bermakna jalan. Islam itu adalah sebuah sifat yang membawa dua, ya, yakni adalah orang yang sudah berislam disebut dengan muslim. Kemudian dia membawa sifat di dalamnya, yakni adalah siap untuk tunduk. Ya. Maka Islam itu dikelilingi teman-teman dengan batasan-batasan yang kita kenal dengan syariat. Maka syariat ini kita kenal dengan dua hal, Quran dan Sunnah. Itu Islam. Maka apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu Islam. Maka apa yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah maka itu bukan Islam. Jelas. Dan syariat Quran dan Sunnah inilah yang kita sebut dengan ilmu. Seperti itu. Maka sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku. Beliau memperhatikan adabnya. Yang kalau misalnya aku sudah tanya kepadamu Nabi Muhammad SAW, maka kau tidak akan tanya lagi ke orang-orang setelahmu. Tentang perkara apa? Kata Sufyan bin Abdullah, tentang perkara yang bisa menjadikan diriku siap untuk tunduk di dalam keislaman. Sampai sini paham teman-teman? Tujuan, itu kemarin sudah kita bahas dalam kurikulum ya. Tujuan dari belajar, siapapun yang datang ke masjid ini, kemudian dia menghadirkan niat yang lain daripada rugi pulang sekarang. Siapapun yang dia datang ke masjid tidak ada niat untuk thalabul ilmi, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Naudzubillah. Maka poin pertama dari thalabul ilmi adalah untuk kita ya bisa menopang ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga diri kita untuk selalu berada dalam lingkaran syariat. Itu saja. Kenapa ilmu itu cuma Quran dan Sunnah? Karena Quran dan Sunnah tidak ada urusan hawa nafsu. Al-Quran turun dari zat yang menciptakan semuanya. Ya. Ketika para malaikat ditanya, qalu subhanaka la ilma lana. Sesungguhnya Allah yang maha suci, kami tidak memiliki ilmu atas sesuatu pun. Makhluk yang mulia, yang la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah melanggar perintahnya Allah. Itu pun mengatakan aku tidak kalah berilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku. Bahasanya gimana berarti? Saya tidak ada apa-apanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, kata para malaikat. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki ilmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW jelaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu kita kenal dengan sunnah. Itu tidak ada hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah kecuali apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyunya Allah. Kemudian teman-teman rahmatullah Subhanahu wa taala, kenapa harus ilmu ini? Yang disebut dengan ilmu adalah Quran dan Sunnah dalam garis syariat Islam ini. Karena ini yang tidak ada hawa nafsunya. Karena lawan orang Islam dan beriman itu hawa nafsu. Itu adalah lawan bawaan. Lawan dari lahir itu hawa nafsu. Maka tidak akan bisa orang yang tidak memiliki ilmu Quran dan Sunnah memahami konsep Islam. Mau dia profesor dan doktor, teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, tahun kemarin, saya diminta untuk khatib di salah satu daerah untuk Idul Adha. Sholatnya aman, khatib dengan aman, sholat dengan aman. Ketika pulang, saya lihat tempat penyembelihannya. Saya tanya, Pak, mana ya tempat penyembelihannya? Oh Ustaz, di sini tempat penyembelihannya Ustaz.
Oh di sini, antum tahu? Jarak 2 meter. Ini sapi 8 berjejer di sini. Langsung anak katakan, Pak ini tidak boleh. Lah ini yang disembelih di sini, kiblatnya itu arahnya ke sana, kenapa tiangnya ke arah sana? Tidak boleh Pak. Loh Mas, saya ini jagal. Saya ini punya itu penyembelihan sapi. Mati nanti sapinya. Loh Pak, ini Islam. Ini ibadah, bukan yang penting mati. Fa'idza dzabhtum fa'ahsinu dzibha, itu di situ menunjukkan ketika kamu ingin menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelihmu. Di dalamnya bukan hanya sekedar sapi itu mati dibagikan sama-sama bahagia, tidak. Ada esensi di dalamnya adalah ibadah. Ibadah tidaklah akan diterima oleh Allah kecuali ada 2 hal, ikhlas dan ittibaur rasul. Kalau yang sudah punya ikhlas, ini di sini yang masjid itu adalah orang yang ingin menyalurkannya. Disinilah eksekusinya. Tapi tidak ittibaur rasul, maka bagaimana orang yang kurban tadi? Mudahiyah. Seperti apa? Apakah diterima? Tidak. Seandainya dia menarik itu pisaunya itu lebih dari 3 kali. Bahkan diangkat. Sampai mohon maaf ada di beberapa daerah sampai berdiri lagi. Bukankah dia menjadi maitah dalam madzhab Syafi'i? Hampir jumhur ulama mengatakan itu adalah maitah, bangkai. Tidak boleh disebarkan. Ini ibadah. Mau kamu adalah orang yang ahli dalam peternakan. Tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam syariat kita tidak bisa dicampurkan dengan ilmu yang itu. Tapi didasari dulu dengan ilmu syariat ini. Quran dan sunnah. Mau antum sampai doktoral tapi antum tidak pernah menyentuh Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak ada hak untuk berbicara dalam perkara Islam. Antum tahu kata Rasulullah SAW, besok orang yang mendekati dengan yaumil qiyamah, dia akan bertemu dengan Rawabidah. Siapa Rawabidah? Orang yang bodoh dalam perkara agama dan ikutan ngomong. Nauzubillah. Ya. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, 2 bagian sudah terjelaskan. Yang pertama bagaimana sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, beliau bertanya, kemudian memerhatikan adab-adab tentang ilmu. Kemudian beliau bertanya tentang Islam ini adalah untuk menambah ketundukannya di dalam agama dan syariat yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka selanjutnya akan kita bahas. Teman-teman ini kalau mau buka ini Jami'ul Ulumi wal Hikam ini. Dari halaman 507 sampai 513. Wah itu luar biasa menarik. Ustaz, dari tadi nggak belajar istiqomah. Teman-teman ingat. Islam di dalam belajarnya itu punya tartib. Tartib sudah diserap jadi bahasa Indonesia. Tarta, tertib. Dan juga punya thariqah. Maka ada tahapannya. Makanya Rasulullah menjelaskan amuduhus salah. Ya, wadhirwatus sanamihi al-jihad. Ya, pintunya syahadat, maka pelajari dulu syahadat. Tiangnya salat, maka pelajarilah salat. Wadirwatus sanamihi, kemudian puncak dari keislaman seseorang adalah dia berjihad di jalan Allah, rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk Allah. Ada tahapannya. Kita nggak langsung buru-buru langsung suruh jihad, kabur semuanya nanti. Sedangkan ada hukuman orang-orang yang lari dari medan perang. Maka teman-teman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka untuk menggapai istiqomah dari sini bisa kita ambil, perbaikilah cara belajarnya. Perbaikilah adab-adabnya. Karena istiqomah itu adalah buah dari perjalanan panjang menuntut ilmu. Perjalanan panjang untuk beramal, maka buahnya adalah istiqomah. Nanti kita bahas kenapa istiqomah itu buahnya, bagaimana menjaganya, apa yang akan mengurangi istiqomahnya. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita masuk bagian ketiga. Qul amantu billah. Ya. Kita pengen tanya, apa sih yang
Rasulullah pesankan sebuah wasiat apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat ini, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, yang Sufyan itu sampai ngomong, ya, aku nggak akan tanya lagi selain kepadamu Nabi Muhammad. Maka pasti jawabannya Nabi Muhammad ini bukan jawaban ecek-ecek, ya betul, ecek-ecek. Pasti ini bernilai sangat tinggi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu Nabi Muhammad itu hanyalah seorang manusia, beliau akan dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku pesankan sesuatu yang ketika aku tidak ada gitu. Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan perlu tanya ke siapa lagi. Yang pertama, katakanlah amantu billah. Katakanlah aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Nana izin minum sebentar? Jazakumullah. Baik, teman-teman. Qul amantu billah. Maka teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemarin sudah kita bahas di hadis nomor 2, perkara Islam, perkara iman. Katakanlah bahwasanya aku telah beriman kepada Allah. Ingat pengertian iman dan Islam itu ada perbedaan. Kalau misalnya imannya disebut sendiri nggak ada Islam, maka makna iman itu membawa makna Islam. Tapi kalau disebut iman dan Islam secara berbarengan, maka iman perkara batin. Dan Islam adalah perkara jawahir, jelas, zahir. Maka maksudnya, kita masukkan pengertian yang ada pernah kita jelaskan dulu, rupanya Islamnya tidak ada. Maka katakanlah amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Maksudnya imannya di sini sudah membawa makna Islam. Amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Aku sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la. Kemudian aku juga bersyahadat kepada Nabi Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian turunan rukun Islamnya sudah selesai. Paham? Turunan dari rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? 5 atau 6? 5. Ya, syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian qamis shalah. Kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji bila mampu. Nah, teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya kata Rasulullah SAW, maka kamu katakanlah kamu sudah selesai ini. Maksudnya ini sudah kamu selesaikan pelajarannya. Beserta amalnya. Kamu sudah melaksanakannya. Ya, kamu sudah salat, kamu sudah syahadat. Salat, puasa, zakat, ya. Kemudian haji. Kemudian apa yang berada di dalam perkara iman juga yang ada 6 rukun iman. Ada berapa? 6. Ya, yang basicnya 6. Tapi kata Ibnu Qayyim, bid'u wa sab'una su'batan, kata Rasulullah, ya, ada 70 lebih cabang dari iman itu. Ya, yang paling rendah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan, ya, wa alaha, dan yang paling tinggi yaitu adalah qaulul la ilaha illallah. Maka maksudnya di sini Rasulullah memerintahkan kepada kita, katakanlah kamu sudah berislam, sudah beriman, sudah la ilaha illallah, menjaga salat, menjaga zakat, menjaga puasa, menjaga haji, kemudian kamu sudah selesai dalam rukun iman yang 6 ini. Ya. Kemudian teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian bisa kita fahami di sini bahwasannya perkara istiqomah itu termasuk bagian dari iman. Perkara istiqomah itu termasuk bagian dari iman.
Dan disarah lagi dalam Imam Nawawi dijelaskan maksudnya kita sudah menjalankan apa yang harus kita lakukan dalam urusan Islam ini dan kita juga sudah menjauhi apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Ya, teman-teman. Jadi saat ini kan cuma dua penggal kalimat. Qul amantu billahi strip istik summastaqim. Kemudian istiqomalah. Katakanlah bahwasanya dirimu telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahnya. Tapi satu penggalan kata ini teman-teman, itu bukan sesederhana itu. Kenapa? Karena tadi ini membawa turunan dari apa? Konsekuensi ketika kita sudah mengatakan aku telah beriman kepada Allah. Dan ini juga yang menjadi dalil bahwasanya iman itu bukan hanya dengan hati. Tetapi iman itu juga ya menuntut adanya amal. Ini dari sini. Dalilnya dari sini. Qul amantu billah, katakanlah. Bukan hanya diyakini, tapi katakanlah. Kemudian teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ringkas saja karena waktunya sudah terbatas. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, setelah kamu berhasil untuk beriman kepada Allah, mempelajari rukun Islam, mengamalkan rukun Islam, mempelajari rukun iman, mengamalkan rukun iman, ya. Enggak sesimpel itu ya. Nanti dengan turunannya kita bisa belajar rukun Islam rupanya banyak di fikihnya Ustaz. Oh, di rukun Islam yang pertama di akidah Ustaz. Oh, rukun iman itu di bab ini Ustaz dan yang lainnya. Jadi belajar kita bukan hanya belajar qul amantu billah. Ya. Kemudian yang kedua, katakanlah bahwasanya dirimu telah beriman. Sumastaqim. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian dijelaskan setelah kamu mengatakan dirimu telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, summastaqim. Teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, mohon maaf ya, saya sedikit ini tenggorokannya, jadi mohon maaf, saya ringkaskan saja. Ya. Teman-teman, dari hadis 21 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini berpasangan erat dengan dua ayat. Silakan dicatat, nanti dibaca di rumah. Al-Fusilat ayat 6 dan ayat 30. Ya. Saya jelaskan ringkas. Makna istiqomah, silakan dicatat. Makna istiqomah yang pertama, menurut Abu Bakar As-Siddiq. Perhatikan, dicatat. Menurut Abu Bakar As-Siddiq, istiqomah adalah lam yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan satupun. Tidak menyekutukan Allah dengan satupun. Itu adalah menurut Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian selanjutnya menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya setelah melihat surah Al-Fusilat, ingat surah Al-Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahi summastaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Perhatikan teman-teman ayat yang mulia ini. Innalladzina qalu, dan sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan rabbunallah, bahwasanya Rabbku itu adalah Allah, summastaqamu. Sesuai enggak dengan tadi? Sama kan? Ayatnya, konteksnya sama. Innalladzina qalu rabbunallahi. Tadi kul amantu billahi. Katakanlah bahwasanya Allah itu aku telah beriman.
Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Fusilat ayat 30 jelaskan innalladzina qalu, dan orang-orang yang telah mengatakan Rabbunallahi summa istaqamu. Ya. Dia sudah mengatakan Robku itu adalah Allah. Robba yurabbu. Maknanya adalah yang merawatku, yang menumbuhkanku, yang memberikan aku rizki, yang menciptakanku, yang memberikan aku nikmat. Itu makna dari sebuah kata Rob. Dia mengatakan Rabbunallah, rupanya zat yang merawatku adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Ya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqamah, maka malaikat itu akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Ini ganjarannya. Alla takhafu wala tahzanu. Siapa kata Allah? Siapa kalian yang merasa takut dengan kehidupan masa depan? Besok jadi apa? Siapa yang kalian sedih dengan kerasnya dunia ini? Berapa banyak rencana yang telah kalian buat, tapi berapa banyak juga yang sudah gagal. Apakah kamu merasakan kesedihan? Kemudian Allah mengatakan, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru. Bergembiralah. Kenapa? Karena jannahnya Allah itulah dijanjikan kepadamu. Luar biasa teman-teman ganjaran dari istiqomah ini. Ingat, dari ayat itu munculnya hadis Nabi Muhammad SAW. Asbabun nuzul surah Al-Fusilat ayat 30 adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika beliau bertemu dengan orang Yahudi, ketika beliau bertemu dengan orang Quraisy, di mana orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, kemudian orang Nasrani mengatakan bahwasannya Isa itu adalah anaknya Allah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasannya aku berkata Allah adalah Rabb, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian turun ayat ini sebagai ganjaran kepada Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq adalah kualitas sahabat yang nomor 2 setelah Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran, minan nabiyyin wasiddiqin. Kemudian dijelaskan, yang pertama Abu Bakar menjelaskan ayat ini. Maknanya apa Abu Bakar ketika ditanya? Makna dari istiqamah adalah tidak menyekutukan Allah dengan satu hal pun yang lainnya. Urusan dunia, apapun itu, rezeki, gaji, keberuntungan, dengan yang lainnya. Itu pernah kita bahas dalam perkara akidah. Baik teman-teman, selanjutnya. Kata Umar bin Khattab, Umar belum ya? Umar mengatakan bahwasannya istiqamah, orang yang istiqamah maknanya adalah mereka tidak berbelok-belok sebagaimana seekor rubah. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lam yaruhu rawghana sa'lab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasannya orang yang istiqamah itu kalau jalan tidak belok-belok. Ini sebuah istilah ya maksudnya. Maksud dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian disimpulkanlah istilah makna dari istiqomah itu apa? Ini pentingnya dicatat. Hiya suluku siratal mustaqim. Dicatat pakai bahasa Arab juga. Kenapa? Karena ini kaidahnya penting. Istiqomah itu adalah suluk. Perhatikan ini. Istiqomah, suluk, siratal mustaqim. Istiqomah adalah suluk. Suluk
itu adalah jalan, cara berjalan. Suluk ya, berarti adalah sebuah jalan yang begitu hati-hati. Istiqomah adalah ketika seseorang itu jalan dengan sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Kemudian yang dilewati itu adalah sirat. Sirat itu adalah jalan ya, yang dia itu susah sekali untuk dilalui. Makanya pasangannya suluk. Ada satu bahasa Arab yang lain, namanya masa yamsi. Masa yamsi itu jalan yang nyantai. Makanya diserap dengan bahasa Indonesia, dengan pemahaman, dengan tamasya. Ya, cari keindahan dan itu tamasya. Tapi kalau istiqomah itu pakainya suluk. Sebuah perjalanan yang dia itu susah betul untuk dilalui. Penuh dengan perhatian. Kenapa? Karena jalan yang dilalui itu susah, namanya sirat. Dan jalan inilah yang mendapatkan sifat mustaqim. Maka istiqamah itu artinya, maknanya adalah ketika kita melalui sebuah jalan yang sirat, yang susah dengan penuh kehati-hatian, di mana jalan ini adalah jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Silahkan dibuka surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Intinya gampang teman-teman. Jalan yang lurus selama tidak dua jalan yang lain. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu adalah jalan yang diberikan nikmat orang di dalamnya. Ghairil maghdub bi'alaihim waladhdallin. Bukan jalan yang engkau murkai dan juga bukan jalan ya orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang dimurkai adalah orang Yahudi. Dan siapa dia orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasara. Maka teman-teman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ini adalah pengertian dari istiqomah. Kemudian selanjutnya teman-teman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maksud dari istiqomah, makna dari kul amantu billah ini menunjukkan bahwasannya ya, ini pengertiannya sudah, aman itu tadi sudah dijelaskan. Maka kita akan sasar. Rasulullah itu mengatakan bahwasanya orang yang istiqomah itu dia ketika menyasar sebuah target panah. Kemudian dia meluruskan dengan sedemikian rupa. Ya, kemudian dia berusaha untuk melesatkannya kepada titik. Itu adalah prinsip dari istiqomah. Dan apa yang disasar orang istiqomah itu, perhatikan di sini teman-teman, yang disasar adalah tauhid. Yang disasar ya, wal muradu minal istiqamah, al muradu istiqamatu ala tauhid. Yang dimaksud dari istiqomah maksudnya adalah kita lurus kepada ketauhidan. Kemudian dijelaskan, maka teman-teman pengen tahu apa yang merusak istiqomah? Dijelaskan. Yang merusak tauhid itu akan merusak istiqomah. Maka yang merusak istiqomah pasti ini. Maksiat. Itu merusak. Kenapa Ustaz? Kenapa? Saya jelaskan ulang. Istiqomah itu adalah buah dari menuntut ilmu, perjuangan kita. Menuntut ilmunya benar. Kemudian kita amalkan dengan benar. Maka ada buahnya istiqomah. Ya. Maka yang merusak istiqomah adalah maksiat seorang hamba
kepada Robnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasanya kalau kamu pengen tahu istiqomah, intinya kamu belajar taat kepada Allah, jaga dirimu dari larangan-larangannya, yang apa diharamkan oleh Allah, tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka lakukanlah. Kemudian teman-teman, istiqomah punya pasangan yang tidak pernah boleh lepas. Catat ini. Istiqomah punya pasangan yang tidak boleh lepas. Sebagaimana khauf dan roja, rasa takut dan rasa berharap, itu adalah dua sayap yang tidak pernah boleh terlepas. Sebagaimana ikhtiar dengan tawakal, dia berada di porsi yang sama, dua sayap yang tidak pernah boleh terlepaskan. Maka istiqomah punya sayap kiri yang tidak pernah boleh terlepaskan. Kita kenal dengan istighfar. Maka teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, istiqomah, istighfar ini adalah pasangan dari kita hidup sampai nanti mati. Kenapa? Karena di sini teman-teman, karena istiqomah itu akan rusak dengan maksiat, sedangkan maksiat bisa dihapus dengan istighfar. Maka dalam artian istighfar yang akan menguatkan istiqomah kita. Gitu teman-teman. Kemudian dijelaskan lagi dalam sebuah riwayat sadidu wa qaribu. Istiqomah maknanya adalah sadidu. Apa itu sadidu? Luruskan. Benarkan. Luruskan, sadidu ini punya pasangan juga namanya qaribu. Mendekat. Maka teman-teman, istiqomah yang kita kenal adalah meluruskan. Maksudnya apa? Luruskan lisan kita. Luruskan pikiran kita. Luruskan hati kita. Luruskan perbuatan kita. Dengan tujuan qaribu, mendekatkan diri kita kepada Allah, itu adalah istiqomah. Teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, istiqomah bukan hanya sekedar keinginan besok aku harus bisa menjaga ini semua, tidak. Teman-teman, kita sampai di ujungnya, maka untuk mendapatkan keistiqomahan, poin pertama setelah melalui tahapan yang begitu panjang, yakni adalah berdoa kepada Allah. Teman-teman, dalam surah Al-Fatihah, surah pertama, doa yang diajarkan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita diajarkan untuk bersyukur, Ar-Rahmanur Rahim, diajarkan untuk memuji, Maliki Yaumiddin, tanamkan rasa takut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan kualitas ikhlas kita dalam beribadah. Maka setelah kamu bisa itu semua, ya, kamu tahu kamu harus beribadah kepada Allah, dan kamu tahu bagaimana cara meminta kepada Allah. Yang diajarkan Allah bukan untuk minta rezeki dulu, bukan untuk dimintakan jodoh dulu, tapi diajarkan sama Allah doa paling pertama yang harus kamu ucapkan di setiap doamu, mintalah hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa yang begitu luar biasa. Makanya tadi Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ainul karamah istiqomah. Karena hanya orang-orang yang didengar oleh Allah yang bisa mendapatkan keistiqomahan. Istiqomah bukan hanya diusahakan. Ikhtiarnya sudah dari thalabul ilmi, menjaga dengan yang lainnya. Maka selama kita tidak minta kepada zat yang memiliki keistiqomahan, kebenaran jalan yang lurus ini, maka tidak akan pernah kita dapatkan. Tapi teman-teman Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja yang bisa dapatkan, bisa saya sampaikan. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan. Allahu a'lam bishawab.